Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pria tua berjubah naga itu menegang dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ada suara samar dari bibirnya, darah bergejolak di sekujur tubuhnya, berjuang sekuat tenaga. Seperti naga yang terperangkap bertarung dengan keganasan tanpa akhir. Dia adalah naga bertanduk, dengan bakat luar biasa, dan cara yang kuat dan menakutkan. Ini adalah lawan di ranah yang sama. Jangan bilang perjuangan, bahkan tidak bisa mengangkat jari. Boom! Ketika semua orang melihat bunga, lelaki tua berjubah naga berlutut di tanah di depan Sui. Tanah bergetar, dan seluruh pegadaian bergetar hebat. Senyum di wajah tiga monster tua, Liu Xiang Mingjun, iblis tua bermata tiga, dan Nyonya Tumi membeku, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam. Di telapak tanganmu, tekan naga tua bertanduk. Rasa ngeri yang tak terlukiskan membanjiri seluruh tubuh ketiga monster tua itu. Mereka semua menjadi pucat dan menyadari bahwa mereka telah salah paham. Pemuda yang tampaknya tidak berbahaya ini sebenarnya adalah seorang biksu manusia yang sangat menakutkan. Ya, Skala, Sempoa, dan bel jantung semuanya bersorak dan berteriak girang. Dinasti lama terkejut. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka bertemu Sui di luar kota Ziluo di Netherworld, Sui belum menginjakkan kaki di ranah kekaisaran. Tapi sekarang, aku baru saja mengangkat tanganku dan menekan naga bertanduk tua di tingkat Unity. Dibandingkan sebelum dan sesudah, mereka benar-benar berbeda. Di tanah, lelaki tua berjubah naga itu kusut dan sekarat karena malu. Sebelumnya, dia dengan santai menyarankan agar Sui berlutut dan patuh. Tapi sekarang, dia sendiri ditekan dan berlutut di sana. Dia berjuang mati-matian, mencoba untuk bangun. Tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali, seperti ditekan oleh gunung, dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya. Ini membuatnya ngeri, berbulu di sekujur tubuhnya, sepenuhnya menyadari yang buruk, dan berteriak, "Rekan Taois, cepat dan bantu saya." Tiga monster tua lainnya saling memandang, tetapi ragu-ragu. Bahkan naga bertanduk tua pun rentan, apalagi mereka. Jun Liu Xiangming menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan malu, "Sebelumnya, saya buta, dan saya secara tidak sengaja menyinggung martabat Anda, mohon maafkan saya." Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya. "Hantu tua Liu Xiang, kamu." Naga bertanduk tua itu sangat marah. Tapi kemudian, Bu Tumi mengangkat alisnya dan menundukkan kepalanya, dan berkata, "Kami hanya tamu yang datang untuk berbisnis, dan tidak pernah terlibat dalam urusan pegadaian ini, tolong Senior Haihan." "Aku juga." Iblis bermata tiga buru-buru berbicara. Adegan ini membuat Lao Chao Feng merasa naik turun. Betapa mendominasi dan arogan monster tua yang mendominasi Ming Luo Xinghai ini semuanya adalah pembunuh yang kejam. Tapi sekarang, mereka semua menundukkan kepala. Pria tua berjubah naga itu kedinginan dan wajahnya pucat pasi. Hal-hal lama ini benar-benar tidak dapat diandalkan, dan yang satu lebih baik dari yang lain dalam melihat angin. Sui mengabaikan monster tua ini. Dia memandang Lao Chao Feng, dalam beberapa tahun terakhir, berapa banyak harta yang ditukar orang tua ini dari pegadaian? Chao Feng tua berkata tanpa ragu, "Banyak. Jika Tuan Su membutuhkan, saya dapat membuat daftar buku besar untuk Anda tinjau." Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu." Monster-monster tua itu mengerang di dalam hati mereka, ini harus diperhitungkan terhadap mereka. "Akun." Jun Liu Xiangming berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, kami memang menukar banyak harta dari pegadaian dalam beberapa tahun terakhir, tetapi naga bertanduk tua itu juga menerima kristal alam langit kami yang sesuai, kami." Sebelum dia selesai berbicara, Sui menyela, dan berkata dengan setengah tersenyum, "Ketika keterampilan Anda tidak sebagus yang lain, Anda harus masuk akal dan adil. Ketika kekuatan Anda lebih unggul, Anda akan melakukan semua kejahatan dan pelanggaran hukum. Jadi mengapa Anda tidak bisa menempatkan orang jahat pada akhirnya? Ini benar-benar tidak berguna." Liu Xiang Mingjun, wajahnya jelek, dan ada kedipan samar di kedalaman matanya. Sui berkata pada dirinya sendiri, "Jika kamu diterima, bahkan jika kamu membunuh semua makhluk di Ming Luo Xinghai,
kamu tidak akan salah orang baik. Nyonya Tumi menunduk dan berkata, Yang Mulia, kami semua sudah menyerah dan menyatakan niat baik, tolong angkat tangan juga, ya? Su Yi tertawa. Tangan kanannya tiba-tiba menekan di depannya. Berteriak. Dalam kehampaan 3 kaki di depannya, cahaya ilahi hitam pecah. Harta ini sebelumnya tersembunyi dalam kehampaan, hanya 3 kaki jauhnya, itu akan menembus alis Su Yi. Boom! Klik! Hampir pada saat yang bersamaan, di atas kepala Su Yi, harta rahasia berbentuk seperti bola mata merah meledak, dan hujan rintik-rintik menyebar. Di belakang Su Yi, cakar tulang seputih salju meledak. Semuanya terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Dengan kekuatan tekanan Su Yi, jarum panjang yang ramping, harta rahasia seperti bola mata, dan cakar tulang seputih salju semuanya pecah berkeping-keping. Sebelumnya, baik Meng Changyun maupun dinasti lama tidak menyembah mereka. Ketika saya melihat adegan ini, saya tidak bisa menahan perasaan merinding, menyadari bahwa dalam percakapan tadi, pembunuhan yang mengerikan telah menyerbu ke arah Su Yi. Tidak diragukan lagi, 3 monster tua lainnya menembak. Benar saja, ketiga monster tua itu semuanya berubah warna. Ini kebaikanmu. Nada suara Su Yi sinis. Boom! Jun Liu Xiangming melambaikan lentera di tangannya, dan api kebiruan menyapu Su Yi seperti sungai zamrud yang panjang. Dan sosoknya berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang dari udara. Iblis tua bermata 3 itu meraung keras, membuka mulutnya dan meludahkan segel, menyerupai gunung suci yang telah menyusut berkali-kali, dan menekan Su Yi dengan keras. Nyonya Tumi membuka payung darah dan menyapukannya ke langit. Boom! Hukum cahaya darah merah muncul, berubah menjadi api penyucian sungai darah. Dan pukulan ini langsung mengarah ke Sempoa Feng He Duxing dinasti tua. 3 monster besar dari alam persatuan tidak hanya memiliki pengalaman bertarung yang kaya, tetapi juga bekerja sama secara diam-diam. Bersama-sama, seluruh pegadaian bergetar hebat. Ada sedikit kegembiraan di mata naga bertanduk tua yang berlutut di tanah. Benda lama ini masih memiliki 2 kuas. Naga bertanduk tua itu tiba-tiba terpana. Dalam penglihatannya, semua yang ada di pegadaian tiba-tiba jatuh ke keadaan statis yang aneh. Ini seperti gambar beku. Dalam gulungan gambar, bahkan Liu Xiangming, yang menghilang begitu saja, muncul di sisi Su Yi dengan pisau tulang putih pendek di tangannya, siap untuk menusuk. Namun, tampaknya tidak bergerak, mempertahankan gerakan ini, tidak bergerak. Naga bertanduk tua itu kaget, metode rahasia macam apa ini? Ini. Cao Feng tua juga tercengang. Adegan ini membuatnya memiliki ilusi bahwa dunia masih diam. Tuan Su, apakah ini teknik fiksasi tubuh? Sempoa bintang derajat tidak bisa tidak bertanya. Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ini semacam hukum Dao. Sambil berbicara, dia mengambil pisau tulang putih pendek dari tangan Liu Xiangming dan memasukkannya ke leher Liu Xiangming. Puff! Mata Jun Liu Xiangming tiba-tiba berbalik. Segera, tubuhnya terbakar dan berubah menjadi abu dalam sekejap mata. Adegan ini sangat seru hingga naga tua bertanduk kehilangan jiwanya. Di sisi lain, iblis tua bermata 3 dan Butumi ketakutan, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Rasa ini membuat mereka hampir ambruk. Su Yi berbalik dan datang ke iblis tua bermata 3, mengambil kotak perunggu berisi tahu bawaan darinya, dan berkata dengan lembut, Kodok, beraninya kamu mencoba untuk memilikiku cantik sekali untuk memikirkan menyimpan harta karun di sini. Dia bertepuk tangan. Boom! Setan tua bermata 3 seperti pemuda tampan, tubuhnya meledak dan jiwanya berserakan. Kemudian, Su Yi memandang Nyonya Tumi. Pada saat ini, wajah Nyonya Tumi penuh dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Dia mencoba membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Tidak perlu banyak bicara. Su Yi tersenyum dan mengangkat tangannya. Tumi yang anggun dan ramping Butumi berkibar menjadi abu yang terbakar. Pada titik ini, 3 monster tua dari alam persatuan yang telah mendominasi Ming Luo Xinghai selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan, dan mereka telah mati. Adegan pembantaian yang dibuat-buat mengejutkan Feng Du dari dinasti lama. Betapa kuatnya Master Su hari ini?
Meng Changyun tidak terkejut. Ketika dia berada di Zixiao Xingji belum lama ini, dia telah melihat gaya Sui membunuh dan membunuh Raja Alam Persatuan dengan menjentikkan jarinya. Ini bukan kejutan. Cacing tanah kecil, apalagi yang ingin kamu katakan? Sui berbalik dan menatap naga bertanduk tua yang berlutut di sana. Pada saat ini, Long He Tianjun, yang memproklamirkan diri, naga bertanduk tua, tampak sangat tenang, dan berkata, saya harus mengakui bahwa kursi ini memang salah paham dan ditekan ke tanah, dan dia pantas mendapatkannya. Dia perlahan mengangkat kepalanya, memandang Sui, dan berkata dengan acuh tak acuh, namun, saya menyarankan Yang Mulia untuk berhenti di sini. Jika tidak, itu pasti akan menyebabkan bencana. Sui sedikit mengernyit. Tamparan itu terdengar nyaring, dan pipi naga bertanduk tua itu merah, bengkak, dan berdarah. Dia tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya sedikit penghinaan, aku tidak peduli. Pada saat ini, Lao Chaofeng berkata dengan cepat, Tuan Su, naga bertanduk tua ini tidak dapat dibunuh. Apa artinya ini? Sui terkejut. Lao Chaofeng tampak rumit dan menghela nafas, masalah ini melibatkan kehidupan tuanku. Mata Sui sedikit menyipit. Dia terdiam sejenak, lalu mengambil kursi rotan, duduk di sana, dan berkata, katakan padaku. Lampu tembaga itu seperti kacang, dengan bayangan berbintik-bintik. Di pegadaian, Sui duduk malas di kursi rotan. Sempoa Duxing mengeluarkan sepanci anggur. 2 piring jajanan lezat yang disiapkan dengan cara mengetuk bel jantung. Timbangan diskresioner mengeluarkan panci penimbangan dan bertindak sebagai meja kecil, membawa minuman dan makanan ringan, dan menyajikannya di samping Sui dengan patuh. Sikap penuh perhatian membuat mata Meng Changyun terbuka lebar. Orang-orang kecil ini, benar-benar tahu bagaimana menyenangkan tuannya? Chaofeng Duan tua berdiri di sampingnya dan menjelaskan dengan lembut. Lebih dari 300 tahun yang lalu, pemilik pegadaian mengambil pegadaian dan pindah melintasi langit berbintang ke lautan Meluo Xingluo, mengatakan bahwa dia ingin menjelajahi surga legendaris yang ada dalam rumor dan mengambil harta karun. Tak lama setelah tiba di Laut Pluto, pemilik pegadaian pergi begitu saja. Sampai sebulan kemudian, naga tua bertanduk tiba-tiba muncul di luar pegadaian dengan membawa surat. Di kop surat ada secercah tekad dari pemilik pegadaian. Dia memberitahu Lao Chaofeng bahwa dia akan bertarung dengan seorang pria bernama Jugeler untuk waktu yang lama. Kapan berakhir, kapan kembali? Pada saat yang sama, pemilik pegadaian mengatakan bahwa naga bertanduk tua itu adalah pelayan dari Jugeler. Menurut kesepakatan antara pemilik pegadaian dan Jugeler, naga bertanduk tua akan membantu mengambil mengurus pegadaian di lain waktu. Dalam sekejap ini, lebih dari 300 tahun telah berlalu. Pemilik pegadaian sampai sekarang bungkam. Naga tua bertanduk, yang awalnya membantu mengurus pegadaian, tiba-tiba memalingkan wajahnya 100 tahun yang lalu dan langsung campur tangan dalam transaksi pegadaian, dan menggunakan Lao Chaofeng dan Duxing Abacus sebagai pelayan. Berbicara tentang masalah ini, Lao Chaofeng tidak bisa menahan perasaan marah, menunjuk naga bertanduk tua yang berlutut di sana, dan berkata dengan sedih, ini hal lama ini, dalam 100 tahun terakhir, aku tidak tahu berapa banyak pegadaian aneh dan berharga yang telah hancur. Bao, perilaku tercela itu keterlaluan. Naga bertanduk tua itu tampak tenang dan acuh tak acuh, tidak pernah membantah. Sui menyesap anggur dan berkata, jangan marah, aku akan membantumu nanti. Ini pertama kalinya dia melihat Lao Chaofeng begitu marah. Lao Chaofeng menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata, Tuan Su, alasan mengapa lelaki tua ini menghentikanmu membunuh naga bertanduk tua ini adalah karena dia adalah pelayan dari pesulap dan tidak bisa dibunuh dengan mudah. Sui merenung, di mana penyihir itu? Di mana dia sekarang? Pengadilan lama berkata, Tuanku pernah berkata bahwa penyihir bersembunyi di dalam dewa dan ilusi, dan diduga bahwa dia adalah orang kuat yang bukan milik era ini. Sui terkejut. Surga legendaris dianggap sebagai 7 tempat terlarang di kedalaman langit berbintang. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, saya hampir tidak pernah mendengar ada orang yang benar-benar memasukinya. Tapi sekarang, sepertinya pria kuat yang bukan milik era ini tersembunyi di dalamnya,
siapa yang tidak terkejut? Naga bertanduk tua yang berlutut di tanah tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dengan panik berkata, "Salah, tuanku adalah keturunan peri yang sebenarnya." Keturunan peri? Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Mengapa kamu melihatnya?" Naga bertanduk tua dengan bangga berkata, "Karena tuanku memiliki darah abadi, dan dia bertanggung jawab atas seni peri yang sebenarnya. Jika dia tidak terperangkap di kerajaan surga yang ilusif, dengan cara tuanku, dia akan mampu melampaui semua lingkaran di langit berbintang. Di atas, biarkan seluruh dunia gemetar." Mendengar ini, Meng Changyun tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh keturunan abadi. Sihir. Apakah benar ada peri di dunia ini? Suyi tertawa dan berbisik pada dirinya sendiri, "Jika ada dewa di langit, kamu harus menurunkan alismu ketika melihatku." Inilah yang dikatakan pemirsa sejak lama. Dengan pengalaman menjadi penonton, Suyi sangat jelas bahwa melihat seluruh langit berbintang di Dongsuanyu, tidak ada yang abadi sama sekali. Dengan kata lain, tidak ada peri di dunia ini. Jika ada, itu ditakdirkan bukan lagi Dongsuanyu. Dan sekarang, seorang pria bernama Jugeler yang mengaku sebagai keturunan peri sangat mungkin menjadi pembohong tua. Tentu saja, mundur 10.000 langkah dan katakan bahwa bahkan jika pihak lain adalah keturunan peri, bukankah itu terjebak dalam kerajaan dewa dan ilusi, dan tidak bisa mendapatkan keluar dari itu belum? Suyi memandang Lao Chaofeng dan berkata, "Kamu telah menunggu di sini selama bertahun-tahun, bagaimana kamu menilai bahwa tuanmu masih hidup?" Menekan bel dan berkata, "Tuan Su, apakah Anda ingat bahwa ketika Anda berada di benua Changqing, Anda mengambil bangau kertas dari pegadaian?" Suyi terkejut dan sedikit mengangguk. Dia membuka telapak tangannya, dan seekor bangau kertas muncul. Tubuhnya berwarna perak pucat, matanya seperti sepasang berlian darah jernih, kepalanya menunduk, dan paruhnya menyisir sayapnya. Di bagian belakang bangau kertas, terdapat kotak perunggu seukuran sebutir beras. Dia masih ingat dengan jelas bahwa saat itu, sebuah surat dari pemilik pegadaian tersegel di atas kotak perunggu seukuran sebutir beras itu. Tertulis, "Pencuri tua Su, simpan kotak ini untukku. Jika suatu saat hidupmu dalam bahaya, buka kotak ini. Aku tahu kamu tidak akan mendengarkanku. Aku sangat ingin tahu apa yang ada di dalam kotak itu, tapi kali ini beri aku muka, jangan lakukan, oke?" Ketika saya melihat kata-kata ini, Suyi tidak menganggapnya serius sama sekali, dan tidak pernah mengingatnya. Sedemikian rupa sehingga jika dia tidak menyebutkannya saat ini, dia hampir melupakan bangau kertas ini. "Apakah bangau kertas ini terkait dengan hidup dan mati tuanmu?" Suyi mengangkat alisnya. "Derek kertas ini memang sangat luar biasa, terbuat dari harta surga dan bumi seperti Star Soul Silk, dan Mysterious Demon Blood Crystal, yang sangat mewah." "Itu saja. Tuan Su tidak tahu apa-apa." Lao Chaofeng terbatuk-batuk dan berkata, "Burung bangau kertas ini bukan apa-apa, tetapi kotak perunggu di belakang bangau kertas sangat khusus, dan di dalamnya tersegel sumber spiritualitas tuanku. Selama kotak perunggu ini ada di sana, pemilik keluarga saya akan mati dalam kesusahan, dan dengan sumber spiritualitas ini, dia juga dapat dihidupkan kembali." Suyi mengerutkan kening, "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang sesuatu yang begitu penting?" Lao Chaofeng menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu, "Ini adalah perintah tuanku. Tuan pernah berkata bahwa orang seperti Tuan Su tidak akan pernah menderita, dan serahkan kotak perunggu ini kepada Tuan Su untuk diamankan. Dia tidak khawatir kehilangannya sama sekali." Sudut bibir Suyi berkedut, menulis bersama bahwa dia digunakan oleh wanita gila itu. Bunuh raja kerajaan dengan mudah. Suyi tergerak, dan hatinya dipenuhi gelombang. Sebagai master pedang Xuanjun, dia telah berurusan dengan pemilik pegadaian lebih dari sekali. Sangat jelas bahwa wanita yang terlalu cantik, tetapi memiliki temperamen yang sangat kejam, memiliki banyak harta misterius dan tidak dapat diketahui di tangannya. Dia seperti harta karun yang misterius, dan dia bisa mengeluarkan harta karun yang aneh dan aneh kapan saja. Seperti lonceng di pegadaian. Sempoa bintang derajat dan skala diskresioner dapat dianggap sebagai dewa bawaan yang langka di dunia. Dan ini hanya setetes di ember di antara harta yang telah dikumpulkan wanita gila itu.
Tapi Sui masih tidak menyangka bahwa bangau kertas yang diberikan wanita ini padanya saat itu memiliki kekuatan untuk membunuh raja kerajaan. Sui melirik ketiga lelaki kecil di Lao Chao Feng dan berkata, "Sejak awal, kamu bekerja sama dengan tuanmu untuk menyembunyikan banyak kebenaran dariku, kan? Tuan Su, kami tidak memiliki niat jahat. Omong-omong, sebenarnya, inilah yang diperintahkan Master untuk kita lakukan." "Tuan Su, jangan marah." Chao Feng tua, mereka semua buru-buru menjelaskan. Sui melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, aku akan mengobrol baik dengannya ketika aku melihat tuanmu di masa depan." Chao Feng tua mereka semua lega. Sui menyingkirkan bangau kertas dan berkata sambil berpikir, "Artinya, sekarang bahkan kamu tidak tahu, apakah tuanmu hidup atau mati sekarang?" Lao Chao Feng menghela nafas, tepat. Setelah jeda, dia melihat naga bertanduk tua itu dan berkata, "Namun, kita semua memiliki firasat bahwa tuannya seharusnya masih hidup. Jika tidak, benda tua ini mungkin sudah menempati pegadaian ini, dan tidak mungkin mempertahankan kami sampai sekarang." Sui juga melihat naga bertanduk tua itu dan berkata, "Apakah pemilik pegadaian masih hidup?" Naga bertanduk tua berkata dengan dingin, "Aku masih hidup. Mungkin kamu bisa mendapatkan jawabannya. Jika aku mati, kamu ditakdirkan untuk tidak mendapatkan apa-apa, dan orang dewasaku akan mengetahuinya sesegera mungkin. Ditakdirkan untuk tidak dapat menanggung konsekuensi seperti itu." Sui mengeluarkan suara dan meraihnya. Boom! Dalam transpirasi cahaya, naga bertanduk tua itu tiba-tiba menyusut berkali-kali, dan memperlihatkan bentuk aslinya, berubah menjadi naga bertanduk sepanjang kira-kira 1 kaki. Kepalanya lahir dengan 1 tanduk, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga hitam, dan keempat cakarnya berwarna perak, yang jelas. Tapi kali ini, naga bertanduk tua itu sepertinya memiliki firasat buruk dan berseru, "Apa yang akan kamu lakukan?" Sui berkata dengan acuh tak acuh, "Kram dan kulit, tulang dan abu yang remuk, omong-omong, beritahu keluargamu bahwa kamu sudah mati." Naga bertanduk tua terburu-buru, tidak bisa tenang lagi, dan meraung lagi dan lagi. Tapi Sui tidak memperhatikannya sama sekali, dan segera, dia mengupas sisik dan daging naganya, lalu mulai kram. Selama periode ini, Meng Changyun merasa kedinginan. Ini adalah naga bertanduk dari satu alam, dengan bakat luar biasa, dan warisan serta kekuatannya jauh melebihi seorang biarawan manusia. Tapi sekarang sempit, adegan berdarah, tidak ada yang bisa tenang saat melihatnya. Ya, sempoa, timbangan, dan lonceng jantung semuanya bersorak dan merasa sangat bahagia. Dinasti tua Fengdu bersemangat dan bertepuk tangan. Dalam 100 tahun terakhir, mereka telah diperbudak oleh naga tua bertanduk ini sehingga mereka tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Boom! Pada akhirnya, Sui mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya dan langsung menghancurkan naga bertanduk tua itu menjadi abu. Setelah itu, dia menyingkirkan sisik naga, kulit naga, dan urat naga, yang langka di dunia, dan nilainya tak terukur. Ini adalah harta langka yang mengandung kekuatan luar angkasa. Beberapa potong sangat berharga. Tapi sekarang, harta karun ini menumpuk seperti bukit. Tahukah Anda mengapa cacing tanah kecil ini mengumpulkan begitu banyak kristal dewa luar angkasa? Sui bertanya. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.